Kita semua kayaknya hafal Pancasila di luar kepala, kan? Tapi coba deh, pernah nggak kita berhenti sejenak dan mikirin apa sih artinya di luar teks yang kita hafal itu? Nah, hari ini kita bakal coba lihat Pancasila dari kacamata yang beda. Bukan cuma sebagai daftar sila, tapi sebagai sebuah filosofi hidup yang ternyata punya 3 wajah, dan masing-masing punya peran yang penting banget buat Indonesia. Jadi, pertanyaannya simpel aja deh, Pancasila itu cuma buat tugas hafalan waktu sekolah, atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih dalam, jauh lebih fundamental di baliknya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Jawabannya, oh jelas lebih dari itu. Pancasila itu ibaratnya 3 hal sekaligus. Dia itu fondasi negara kita berdiri. Dia itu cita-cita, tujuan besar yang pengen kita capai bareng-bareng. Dan dia juga cara kita berpikir yang membentuk siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Oke, biar benar-benar paham, kita perlu bedah satu persatu 3 perannya yang unik ini. Anggap aja kita lagi lihat blueprint atau cetak biru yang jadi arsitek dari jiwa bangsa Indonesia. Mari kita mulai. Nah, di sini kita bisa lihat 3 peran itu dijejarin. Pertama, ada dasar falsafah negara. Ini sebagai landasan berpikir. Terus, ada ideologi negara sebagai kompas nilai dan cita-cita. Dan yang terakhir, sistem filsafat. Ini sebagai satu kesatuan nilai yang logis buat kehidupan kita. Ketiga-tiganya ini adalah pilar yang ngebangun identitas kita. Oke, kita mulai dari yang pertama, dasar falsafah negara. Coba bayangin ini tuh kayak fondasi sebuah gedung. Dia itu cetak biru strukturnya, dasar hukum paling fundamental di mana semua peraturan, semua kebijakan negara harus berpijak. Kalau nggak ada fondasi ini, ya bangunannya bisa ambruk. Yang kedua, ideologi negara. Kalau tadi itu fondasi, ideologi ini adalah tujuan dan visi dari bangunan itu. Buat apa sih gedung ini dibangun? Nah, ideologi inilah yang ngasih arah, semangat, dan tujuan bersama yang pengen kita raih sebagai satu bangsa. Dan yang ketiga, sistem filsafat. Wah, ini mungkin yang paling dalam nih. Ini udah bukan lagi ngomongin hukum atau tujuan negara, tapi soal cara kita sebagai manusia Indonesia memandang dunia. Ini adalah akar filosofis yang nyatuin cara kita berpikir tentang kemanusiaan, tentang Tuhan, dan tentang masyarakat. Oke, jadi kita udah punya 3 konsep besar ya. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya ide-ide filosofis ini nggak cuma jadi pajangan di buku, tapi benar-benar diterjemahin jadi fokus dan tindakan nyata dalam kehidupan kita bernegara? Nah, di sini nih perbedaannya kelihatan jelas banget. Sebagai dasar falsafah, fokusnya itu konkret, bikin landasan hukum dan moral. Sedangkan sebagai ideologi, fokusnya lebih ke semangat, ke arah perjuangan. Kalau diibaratkan, yang satu itu aturan mainnya, yang satu lagi spirit permainannya. Beda kan? Terus, di dunia nyata gimana? Gampang. Penerapan dasar falsafah itu jelas banget ada di UUD 1945 kita. Sementara ideologi negara, kita bisa lihat wujudnya di dokumen visi bangsa kayak RPJPN atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan juga program-program kayak moderasi beragama. Nah, kalau sistem filsafat, ini penerapannya beda lagi. Ini bukan soal dokumen hukum atau program pemerintah. Ini lebih ke dalam lagi tentang gimana kita, sebagai pribadi dan masyarakat, memaknai hidup kita dari hari ke hari. Penerapannya itu bisa kita lihat dan rasain tiap hari loh. Contohnya, ya gotong royong itu sendiri, semangat kerja sama kita yang khas banget. Atau musyawarah, cara kita ngambil keputusan bareng-bareng. Nah, inilah bukti Pancasila itu hidup dan bernafas, bukan cuma teks di atas kertas. Jadi, poin paling pentingnya adalah ketiga peran ini, dasar falsafah, ideologi, dan sistem filsafat, itu nggak jalan sendiri-sendiri. Mereka itu saling nyambung, menyatu, dan akhirnya ngebentuk sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu jiwa dan identitas bangsa Indonesia. Jadi, kalau kita rangkum maknanya buat kita semua, dasar falsafah itu ngasih kita identitas yang jelas. Ideologi itu jadi lem perekat yang nyatuin kita dalam semangat yang sama. Dan sistem filsafat itu yang bikin kita sadar gimana caranya hidup bareng secara adil dan beradab. Keren kan? 3 pilar inilah yang membentuk makna menjadi Indonesia. Pada akhirnya, ya inilah inti dari 3 wajah Pancasila. Tujuannya cuma satu, menegaskan siapa kita, memperkuat persatuan kita, dan yang paling penting, menumbuhkan kesadaran untuk bisa hidup bareng-bareng secara adil dan beradab.
Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan nih buat kita renungin bareng-barang. Di tengah dunia yang terus berubah, dengan segala tantangan globalnya, gimana ya caranya kita bisa ngejaga ketiga wajah Pancasila ini biar tetap relevan untuk masa depan Indonesia? Ini pertanyaan penting buat kita jawab bersama.